Organisasi lingkungan WALHI menyebut banjir longsor yang menerjang 3 provinsi di Sumatera dipicu oleh deforestasi besar-besaran. Data WALHI menyebut pada periode 2016 hingga 2025, seluas 1,4 juta hektar hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah mengalami deforestasi. Bahkan WALHI juga menduga penyebab deforestasi akibat aktivitas sebanyak lebih dari 600 perusahaan. Ratusan perusahaan itu adalah pemegang izin tambang, hak guna usaha sawit, PBPH, geotermal, izin PLTA, dan PLTN. Bahkan banjir bandang dan longsor juga menyebabkan pasokan gas LPG tersendat. Salah satunya terjadi di Banda Aceh. Bahkan warga harus antri di bawah terik matahari meskipun sudah antri sejak pagi. Sambil membawa tabung gas, warga harus rela antri hingga mengular ratusan meter di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar. Ratusan warga ini sudah antri sejak pagi hingga siang hanya untuk mendapatkan gas LPG. Salah satu pangkalan gas yang ada diserbu di Jalan Jenderal Sudirman, Bandaraya, Banda Aceh. Warga pun mengaku kelangkaan gas sudah terjadi selama 2 hari, hingga berdampak kepada banyak pedagang dan ibu rumah tangga. Tersendatnya pasokan gas juga diduga akibat jalur darat yang tertutup akibat dampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Warga berharap pemerintah bisa segera memasok gas agar kelangkaan ini bisa segera teratasi. Sejumlah figur publik ramai-ramai datang ke daerah bencana untuk menyalurkan bantuan. Mulai dari artis Pras Teguh yang menggalang donasi miliaran rupiah, hingga anggota DPR RI Verrel Bramasta yang datang lengkap dengan rompi taktis dan kacamata hitam. Kedatangan pesohor negeri dan pejabat ke lokasi banjir disambut hangat warga. Mereka membawa makanan, pakaian, hingga obat-obatan untuk warga terdampak banjir. Sepekan usai banjir serta tanah longsor, artis Zaskia Adya Meka langsung terbang ke PD Aceh untuk memberikan bantuan kepada korban terdampak. Salah satu upaya nyata istri dari sutradara Hanung Bramantio ini adalah dengan mendirikan dapur umum darurat. Mulai dari memasak makanan dan bermain bersama anak-anak di pengungsian dilakukan Zaskia untuk menghibur. Aksi yang sama juga dilakukan komika Pras Teguh. Ia bahkan membuka donasi untuk disalurkan kepada korban bencana Sumatera. Penggalangan dana itu bahkan mencapai 1,5 miliar rupiah. Tak menunggu lama, Pras Teguh kemudian berangkat menuju ke Sumatera Barat, mendirikan dapur umum darurat dan membagikan kebutuhan korban bencana di tenda-tenda pengungsian. Pras Teguh sampai-sampai merevisi target donasi hingga 2,1 miliar rupiah untuk membantu korban bencana. Sementara itu, selebritas sekaligus anggota DPR RI Verrel Bramasta sukses menarik perhatian warga korban bencana banjir di Padang, Sumatera Barat. Dengan mengenakan rompi taktis dan juga kacamata hitam, Verrel disambut hangat emak-emak di lokasi terdampak banjir. Kehadiran Verrel pada hari itu sukses mengukir senyum terutama ibu-ibu dan juga remaja putri yang akhirnya berebut untuk bersuah foto bersama Verrel. Selain menyerahkan bantuan logistik, kedatangan Verrel Bramasta juga turut menjadi hiburan tersendiri bagi warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah influencer muda membuktikan mereka bukan hanya sekedar membuat konten semata. Aksi kepedulian mereka sekaligus mengajak kaum muda untuk berbuat nyata membantu saudara di Pulau Sumatera. Teman-teman, kita lagi ada di Pangkalan Brandan, jadi ini tuh donatur dari kantong pribadi. Ya, saya cuma relawan, ini bukan dari saya, bukan dari kantong saya. Ya, ini dari donatur pribadi. Fenomena anak-anak muda kreator media sosial yang aktif turun ke Pulau Sumatera menemui pengungsi saat ini mulai ramai. Salah satunya adalah konten kreator JJ Zuang yang biasa mereview kuliner bahkan rela turun ke pengungsi di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Di sini dengan tegas ia mengaku bukan donatur utama, namun turut membantu menyalurkan bantuan tanpa pencitraan.
Dalam penyalurannya bahkan ia rela menempuh perjalanan panjang dan melelahkan tanpa pengawalan ketat yang berlebihan. Hal yang sama juga dilakukan seorang kreator yang juga ilustrator, Ciki Fauzi. Ia datang memberikan bantuan ke kawasan air hitam Langkat, Sumatera Utara. Di sini Ciki Fauzi memberikan hiburan ke anak-anak, trauma healing, agar anak-anak korban banjir tetap ceria. Sementara itu, konten kreator Willy Salim juga hadir dan melihat langsung kondisi kerusakan bangunan hingga gapura di kawasan Lembah Hanai. Sekarang hancur. Hancur, airnya setinggi gapura ini. Tadi airnya Setinggi gapura ini. yang benar Pak Wali. Ya. Kalian bisa lihat ini hancur semua. Benar-benar roboh ya Pak Wali. Ya, roboh semua. Ini kiri kanan ini ada mobil ini berparkiran. Banyak mobil. Banyak mobil, hanyut semua. Hanyut semua. Orangnya, Orangnya, Mobilnya pun hilang, Win. mobilnya aja hilang. mobilnya hilang. Ya, Ini benar-benar keropos semua ya. ya, ropos habis. Berusak. Di sini musola sama rest area. Diprediksi di sini ada sekitar 50 orang. 50 orang. Hilang semua. Hilang. Lemes dengarnya. Ini semuanya udah rata tanah semua. Oh ya, di sini ada sungai lagi ya? Ya, nah, sungai ini Ah. nggak meluap. Masyarakat fokusnya ke sini, sementara air bah yang nggak diduga dari sana. Oh, berarti kesiram kita semua ya? Siram dari situ ke sini semua. Tadi malam kita Ah. di sini menemukan jenazah yang punya rumah di sini. Kalian bisa lihat dalam banget ini. Ya. 1, 2. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar bencana di Pulau Sumatera diperlakukan sebagai prioritas nasional. Presiden juga menginstruksikan untuk fokus dalam penyelamatan korban dan distribusi bantuan. Hal ini disampaikan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, dalam konferensi pers terkait dengan perkembangan penanganan bencana di Sumatera dan Aceh siang tadi. Kemudian pemerintah memastikan penanganan nasional akan terus dilakukan dengan mengerahkan sumber daya pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan juga lembaga. Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total. Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB, termasuk juga luar biasa dari TNI dan Polri.